Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rogibal Hajimi pada video penugasan pertemuan keempat pada mata kuliah akuntansi pengantar dan praktik yang diampu oleh dosen kita Pak Hafid Fitra Habibi. Jadi di sini ceritanya kita akan memegang satu perusahaan yaitu PT KNU Ritelindo, di mana di PT KNU Ritelindo ini kita akan melaksanakan hubungan kita dengan supplier, hubungan kita dengan customer, terus kita akan melaksanakan pencatatan faktur tentang beban pokok penjualan, intinya seperti itu. Oke, let's go. Kita akan buka labnya ya guys ya. Oke, di sini sebentar. Takut belum terekam. Sudah terekam ini? Takut belum terekam. Oke, sudah terekam. Takut belum terekam. Di sini kita masuk ke akun saya ya. Oke. Yang pertama, kita ini akan mencari stok buat kita jual ya. Yang pertama, kita tuh mencari supplier ya. Oke. Kita masuk ke tab supplier di sini, supplier. Nah, kita akan daftarkan para supplier kita di sini ya. Oke. Kita klik new supplier. Oke. Yang pertama, suppliernya itu ada PT Elektronik Nusantara, pemasok TV dan elektronik. PT Elektronik Nusantara. Pemasok TV dan elektronik. Nah, oke, ini adalah nama supplier kita karena kita akan memesan alat-alat elektronik atau TV ke dia karena dia adalah supplier elektronik kita. Nantinya kita akan jual barang dari mereka yang kita beli lebih murah dari mereka, kita akan jual ke customer agar mendapatkan keuntungan. Oke, sekarang kita isi alamatnya dulu. Oke, isi alamat dari si PT Elektronik ini. Si PT Elektronik ini alamatnya itu adalah kawasan industri MM 2100. Cikarang, Bekasi. Oke, nama suppliernya sudah kita masukkan, alamatnya sudah kita masukkan, sekarang kita klik create. Oke, di sini sudah terdaftar ya, kita lihat nih di supplier kita. Nah, ini adalah daftar supplier kita. Ini baru satu ya guys ya. Kita punya 5 supplier. Nah, biar videonya nggak kelamaan, jadi saya akan skip videonya ini. Jadi saya akan daftarkan supplier yang lainnya, tapi saya akan skip videonya biar nggak kelamaan, oke? Oke teman-teman, jadi ini adalah 5 supplier kita. Jadi kita nanti akan membeli barang-barang yang akan kita jual kepada para suppliers kita kali ini. Nah, untuk sistem selanjutnya yaitu kita memberitahu sistem harga beli. Jadi kita ngasih tahu nih ke si sistem harga beli kita ini ke si suppliers tuh berapa. Nah, kita ada di bagian inventory items ya di sini. Nah, ini tuh kenapa ada ya? Ini tuh ada di tugas pertemuan 3 ya. Saya jelaskan sedikit. Oke. Sekarang kita mencoba mengatur atau memberitahu harga beli kita ke si supplier ya kepada sistem ini. Di TV LED 42 inch ini kita klik edit. Nah, oke. Di sini itu sudah ada harga jualnya ya. Kita ini akan jual ke pelanggan ini seharga 4.500.000 ya si TV ini. Nah, kita sekarang ngasih tahu nih ke si sistem ini, harga beli kita ini ke si suppliers itu adalah 3.500.000
Nah, jadi sekarang sistem tahu kalau harga beli kita ini ke supplier itu 3.500.000 dan harga jualnya ini adalah 4.500.000. Oke, harga jual itu ke customer ya guys ya. Kalau harga beli itu kita belinya ke supplier. Kalau harga jual berarti kita jualnya ke customers. Oke, harga beli kita beli ke suppliers, harga jual kita jual ke customers. Sekarang kita klik update. Nah, oke, sekarang sistem sudah tahu harga beli dari si TV LED ini. Oke, selanjutnya kita next yaitu semen Holcim. Oke, semen Holcim ini harga belinya yaitu 62.000 ya. Sekarang kita klik update. Setelah itu cat kayu Avian. Harga belinya itu adalah 115.000 ya di sini. Oke. Setelah itu sarung tangan medis. Harga belinya itu adalah 65.000. Setelah itu minyak goreng kemasan. Harga belinya itu adalah 210.000. Oke, sudah ya. Jadi sekarang sistem sudah tahu harga jual kita dan harga beli kita, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu simulasi pembelian. Nah, jadi ceritanya bulan Januari 2024 itu toko si PT KNU Retailindo ini laku keras. Semua barang terjual hampir habis. Jadi kita butuh stok lagi buat menuhin gudang, buat kita jual lagi barangnya. Ya. Sekarang kita akan melakukan pembelian ya. Pembelian kepada para suppliers kita. Nah, sekarang kita masuk ke purchase invoice ya. Purchase invoice ini adalah di mana kita bisa mencatat faktur-faktur dari para suppliers ya. Sekarang kita klik new purchase invoice, oke? Nah, di sini nih di modulnya ini ada keterangan bahwa tanggal 25 Januari menerima faktur ya. Sekarang kita ubah dulu tanggalnya. Ini 2024 ya guys ya, tanggal Januari tanggal 25 ya. Menerima faktur dengan nomor EN strip 5521. Nah, dari PT Elektronik Nusantara. Suppliernya kita pilih PT Elektronik Nusantara ya. Oke. Untuk pembelian 100 unit TV LED. Untuk pembelian 100 unit TV LED. Di sini itemnya kita pilih dulu. TV LED ya. Ini ya. Nih TV LED. Untuk 100 ya. 100. Kita di sini kuantitinya 100. Nah, jadi di sini ini akan otomatis ya, totalnya akan mengisi secara otomatis. Oke, jadi karena harga satunya kita beli ini TV kepada supplier kita ini 3.500.000 satunya. Jadi ketika kita membeli 100, jadi semuanya totalnya 350 juta. Jadi si sistem ini sudah otomatis mengakumulasikannya, oke? Nah, sekarang ini akan jatuh tempo 30 hari. Di sini kita akan masukkan 30 hari di sini, oke? Nah, jadi seperti itu. Disclaimer, ini ada 5 faktur ya dari 5 supplier. Ini adalah salah satu faktur dari supplier kita dari PT Elektronik. Nah, saya akan hanya merekam yang ini saja. Sisanya kita akan skip ya. Jadi saya akan buat faktur tanpa direkam karena takut durasinya terlalu panjang. Oke, ini sudah sempurna ya teman-teman. Saatnya kita create. Nah, sekarang faktur kita ini telah dibuat ya. Faktur kita kepada
suppliers kita karena kita memesan stok TV untuk toko kita, untuk PT kita, PT KNU Ritelindo. Oke, ini. Oke, selanjutnya saya akan buat faktur yang lainnya ya. Saya akan skip dulu videonya, takut durasinya terlalu panjang. Oke teman-teman, jadi ini dia 5 faktur yang baru saja kita buat ya untuk pesanan kita kepada para suppliers. Nah, saya jelasin lagi sedikit. Jadi untuk menjalankan perusahaan kita kali ini, kita tidak cukup untuk barang-barang saja. Tidak cukup untuk stok gudang kita saja ini ya. Tapi kita juga perlu menggunakan yang namanya listrik bersama internet ya. Nah, jadi kita juga sama membuat faktur listrik dan internet ya. Sekarang kita ini ceritanya punya beban listrik kepada PT PLN Persero. Nah, sekarang di bagian suppliers kita daftarkan dulu supplier baru kita yaitu PT PLN Persero ya. Kita skip dulu videonya, mohon maaf ya karena adzan duhur. Oke teman-teman, mohon maaf tadi videonya saya skip karena tadi ada azan zuhur ya. Nah, sekarang lanjut di halaman suppliers ini kita daftarkan dulu PT PLN Persero ya. Nah, sekarang kita klik create di sini ya. Oke, supplier baru kita yaitu PT PLN Persero sudah terdaftar di sini karena nanti kita akan buat faktur kita ya, faktur beban listrik kita kepada PT PLN Persero ini. Sekarang kita masuk ke bagian tadi yaitu di purchase invoice ya. Nah, sekarang kita buat fakturnya lagi. Di sini ada keterangan ya, tanggal 31 Januari 2024 ya. Tanggal 31 Januari menerima faktur dengan nomor K strip PLN garis miring 01 garis miring 24. Nah, dari PT PLN Persero. Dari PT PLN Persero. Suppliernya kita pilih PT PLN Persero. Ini dia. Untuk tagihan listrik bulan Januari sebesar Rp7.500.000. Di sini kita isi Rp7.500.000 ya. Oke, sudah, dan akan jatuh tempo dalam 14 hari. Oke, di bagian item ini kita tidak akan isi ya karena ini kita bukan membeli item, tapi kita ini adalah membayar, sistemnya bukan membeli ya. Ini kita sistemnya membayar kewajiban, oke? Nah, jadi di deskripsi yang akan kita isi ya, bukan di item. Deskripsinya kita akan isi yaitu tagihan listrik Januari 2024. Oke, sudah terisi deskripsinya. Sekarang kita akan masukkan ini ke akun beban listrik ya. Nah, jadi supaya neraca kita selaras gitu ya. Jadi beban listrik kita masukkan ke akun beban listrik. Oke, sekarang sudah tepat ya. Sekarang kita klik create. Oke. Di sini faktur kita untuk beban listrik ini sudah terbit ya. Ini dia. Nah, PT PLN Persero tagihan listrik Januari 2024. Oke. Sebesar 7.500.000. Nah, tidak hanya listrik,
ada juga tagihan untuk internet ya, telepon dan internet dari PT Telkom Indonesia. Oke, sekarang kita ke halaman suppliers lagi tadi. Sekarang kita buat supplier baru lagi yaitu PT Telkom Indonesia ya. Oke, supplier baru kita sudah kita terbitkan lagi ya, yaitu PT Telkom Indonesia, ini dia. Oke, sekarang tadi ke inventory items. Salah maksud saya di purchase invoice ya. Ini adalah faktur kita. Kita akan terbitkan faktur beban internet dan telepon kita ini. Kita akan terbitkan faktur untuk beban telepon dan internet kita. Kita klik new purchase invoice lagi ya, teman-teman. Di sini keterangannya 31 Januari masih sama tanggalnya ya. 31 Januari menerima faktur dengan nomor Telkom _01 _24. Oke. Dari PT Telkom Indonesia, berarti suppliernya PT Telkom Indonesia. Untuk tagihan telepon dan internet bulan Januari sebesar 2.500.000. Di sini kita klik 2.500.000. Oke. Nah, ya. Sekarang deskripsinya ini adalah tadi tulis saja deskripsinya itu biaya internet dan telepon ya, Januari 2024. Sama untuk jatuh temponya itu 14 hari ya teman-teman. Nah, terus sama seperti tagihan listrik tadi. Oh, kita ini jangan biaya ya. Mohon maaf. Karena ini fakturnya tagihan, kita ganti jangan biaya di sini, tapi kita ganti jadi tagihan. Oke. Nah, akunnya ini kita akan masukkan ke akun biaya telepon dan internet ya. Nah, ini beban, maksudnya beban telepon dan internet. Oke. Nah, sekarang sudah sempurna ya, teman-teman. Deskripsi sudah terisi, tanggal sudah terisi, temponya sudah terisi, kode fakturnya sudah terisi, nomor fakturnya sudah terisi maksudnya ya. Nomor fakturnya sudah terisi. Sudah kita masukkan ke akun beban internet. Baik. Sekarang kita klik create. Nah, jadi sekarang ada dua faktur tagihan ya, bukan faktur pembelian, yaitu yang pertama dari PT Telkom, yang kedua dari PT PLN. Oke. Oke, sampai sini kita cek dulu ke halaman summary ya. Nah, di halaman summary ini sekarang aset kita bertambah ya. Karena kita ini sudah pesan tadi persediaan gudang kita kepada para supplier. Aset kita sekarang bertambah ya. Nah, tadinya ini, awalnya ini, angka-angka yang ini. Nah, ini tadinya sama seperti yang pendapatan ini, 5.500.000 tadinya. Cuman sekarang karena kita sudah melakukan sebuah transaksi ya, menerbitkan faktur, terus melakukan melakukan kewajiban juga, maksudnya melakukan sebuah yang menyebabkan kewajiban. Jadi sekarang di aset ini sekarang bertambah, jadi nominalnya segini,
karena gudang kita sudah terisi. Jadi di gudang kita ini adalah isinya aset. Dan liabilitas ini kan adalah kewajiban kita. Jadi ini yang harus kita bayar eh, kepada para supplier kita ya. Oke. Baik teman-teman yang saya cintai, jadi itulah tadi ya proses kita gimana caranya kita berhubungan dengan supplier dan membuat faktur dan lain-lain yang sudah saya jelaskan. Nah, walaupun banyak kurangnya ya di menit-menit sebelumnya. Jadi langkah selanjutnya kita akan membuat persediaan kembali untuk kedepannya agar gudang kita ini terisi lagi. Suatu saat gudang kita kosong lagi, kita sudah membuat persediaan dari sekarang ya. Kurang lebih seperti itu intinya. Sekarang langkahnya sama, kita akan menambahkan supplier lagi. Di sini ada para supplier kita ya. Yang pertama itu adalah PT Elektronik Nusantara. Disclaimer lagi, jadi aktivitas yang sekarang saya lakukan ini adalah untuk persediaan ke depannya ya. Jadi ini bukan jual atau beli lagi, intinya ini persediaan untuk jual beli. Oke. PT Elektronik Nusantara alamat ini masih kawasan industri MM 2100 Cikarang. Oke, sekarang kita klik create. Nah, ya PT Elektronik Nusantara sekarang sudah berada di daftar customer kita, oke. Nah, kalau ini kan tadi pemasok pemasok ya. Jadi mereka itu sudah mengirimkan kita TV ya untuk kita jual. Kalau yang ini kita membuat persediaan untuk kedepannya ya. Jadi ini tuh dia belum mengirimkan apa-apa. Jadi ini tuh untuk ancang-ancang kita, oke. Oke, karena ada 5 pemasok, takut videonya kelamaan lagi, jadi saya akan skip ya, tidak akan saya rekam layar. Oke, karena takut durasinya terlalu lama. Sama saja kok seperti tadi cara mendaftarkan suppliernya. Oke teman-teman, jadi saya sudah buat para suppliers kita untuk persediaan nantinya ya. Nah ini dia yang hijau-hijau ini nih, sorry nih, yang hijau bacanya paid ini nih. Nah ini adalah yang baru saja kita masukkan. Nah yang unpaid ini yang merah itu adalah yang sebelumnya. Oke, untuk langkah selanjutnya ya, kita di sini akan melengkapi data harga beli ya. Ini adalah langkah paling krusial supaya nanti bisa mengaktifkan beban pokok penjualan secara otomatis. Nah, sebenarnya ini tuh sudah kita lakukan tadi, itu ada di inventory item ya di sini. Nah, ini tadi sudah kita lakukan. Cuman di sini kita ada menambah item yang satu ya. Jadi langkahnya ini adalah melengkapi data harga beli itu sama saja sama dengannya kita tadi memasang harga beli kita, menentukan harga beli dan memasang harga jual kita, menentukan harga jual. Di sini ada satu item yang perlu kita tambahkan yaitu kodenya itu ELK strip 002. Nah, ini adalah TV LED LED yang ini 50 inch ya. 50 inch. Nah, oke. Jadi ini sekarang berbeda ya. Kalau yang awal tuh TV LED 42 inch ya. Sekarang 50 inch. Nah, sekarang kita tentukan harga beli kita dan harga jual kita. Nah, sekarang kita centang di sini autofill purchase unit price ini dia sama
autofill sales unit price, oke. Nah, di sini kita tentukan harga beli kita ini, yaitu di sini harga belinya adalah 4.850.000 dan harga jualnya ini adalah 6 juta. Oke, sudah kita buat ya. Sekarang kita klik create. Nah, sekarang ini sudah tertambah item 1 ya. Nah, namun ini masih 0 soalnya ini belum terjual dan belum kita buatkan fakturnya tadi, oke. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan restocking atau restock ya, atau melakukan persediaan. Oke, untuk melakukan persediaan ini kita ke purchase invoice di sini ya. Ya. Kita tambah new purchase invoice di sini. Di sini ada keterangan tanggal 25 Januari ya. 2024 ya. Kita ubah dulu 2024 Januari tanggalnya 25. Terima faktur nomor EN, di sini nomor fakturnya strip 5521. Dari PT Elektronik Nusantara. Ini ya. PT Elektronik Nusantara. Yang ini kan tadi udah, sekarang yang ini yang belum nih. Masih sama ya, yang penting PT Elektronik Nusantara. Nah, ini pemasok TV kita. Nah, barangnya itu adalah TV LED 42 inch. Nah, ini dia barangnya. Setelah itu kuantitasnya adalah 100 unit. Jadi 350 juta total semuanya ya. Nah, akan jatuh tempo 30 hari. Oke. Jadi seperti ini ya. Kita isi tanggal, jatuh temponya 30 hari, kodenya, ini kodenya aja sudah berbeda ya. Dari PT Elektronik Nusantara, terus itemnya sama kuantitinya. Nanti totalnya bakal terhitung secara otomatis oleh sistem. Dikarenakan di sini ada 5 pencatatan pembelian persediaan barang atau restocking. Nah, nanti akan sama aja kayak gini ya. Cuma kan karena 5 ini lumayan banyak, jadi saya nggak rekam dan saya akan pause lagi rekam layarnya, oke? Sekarang yang ini kita klik create dulu. Nah, ini sudah masuk lagi di purchase invoice kita ya. Untuk TV LED yang 42 inch. 100 unit, harganya 3.500.000, totalnya 350 juta. Oke, ini kode nomornya. Terus ini fakturnya diterbitkan tanggal sekian. Setelah itu akan kadaluarsa tanggal sekian. Oke, kita lihat di purchase invoice ya. Nah, ini sudah ada lagi yang ini yang PT Elektronik Nusantara. Ini untuk TV yang kodenya EN ini. Oke teman-teman, saya akan skip dulu ya. Saya akan membuat pencatatan pembelian persediaan barang lagi, restocking untuk keempat lagi, oke? Nah, jadi sekarang saya sudah membuat ya. Jadi sekarang ini di purchase invoices ini ada banyak ya, karena tadi sudah saya tambahkan 5 faktur lagi ya. Jadi sekarang posisinya ada banyak. Nah, langkah selanjutnya lagi itu kita akan melakukan pencatatan beban usaha.
Nah, untuk pencatatan beban usaha ini masih termasuk listrik ya. Nah, sekarang kita akan mencatat lagi. Di sini kita akan membuat fakturnya lagi ya. Sekarang kita klik new purchase invoice. Di modulnya di sini tertera tanggal 31 Januari, tanggal 31 Januari. Terima faktur nomor 01 garis miring PLN garis miring 24 ya, seperti ini, dari PT PLN Persero. Ini dia ada ya. Nah, PT PLN Persero. Nah, untuk deskripsinya kita di sini akan memasukkan tagihan listrik dan utilitas ya. Utilitas. Di sini kita akan masukkan tagihan listrik dan utilitas bulan Januari 2024. Oke, sudah kita masukkan ya tagihan listrik dan utilitas bulan Januari 2024. Nah, untuk tagihannya itu adalah sebesar 7.500.000, masih sama ya seperti yang awal, 7.500.000 rupiah ya. Nah, setelah itu akan jatuh tempo dalam 14 hari. Oke, ini ya jatuh temponya kita sudah isi. Nah, deskripsinya sudah kita isi tadi. Nah, di sini kita tidak memilih item karena ini bukan pembelian, namun ini adalah pembayaran. Nah, kita akan masukkan ke chart of account atau ke dalam akun tagihan listrik dan utilitas ya. Nah, ini dia. Bentar, kita cari. Nah, beban listrik dan utilitas ya, kita masukkan ke akun sini. Lalu kita klik update. Oke. Nah, sekarang masih ada lagi, ada faktur yang harus kita catat. Ini masih dari perinternetan ya, dari PT Telkom Indonesia. Kita buat new purchase invoice lagi. Setelah itu ada keterangan di sini tanggal 31 Januari. Terima faktur dengan nomor 01 TKM 01 garis miring TKM garis miring 24. Maaf, kapital semua ya. 01 garis miring TKM garis miring 24. Nah, dari PT Telkom Indonesia. Nah, suppliernya ini dari PT Telkom Indonesia. Nah, setelah itu untuk temponya ini 14 hari ya. Deskripsinya itu tagihan telepon dan internet bulan Januari 2024. Oke, deskripsinya sudah kita isi.
Sekarang untuk tagihannya ini adalah 2.500.000 ya. Sekarang sudah kita isi ya nominal tagihannya. Nah, di sini kita akan masukkan ke dalam akun beban telepon dan internet. Nah, ini ya. Nah, setelah itu kita klik create di sini karena ini sudah sempurna. Oke, fakturnya sudah kita bikin ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi yang ada deskripsinya ini adalah yang statusnya tagihan, bukan pembelian. Yang tidak ada deskripsinya ini adalah statusnya pembelian, oke? Oke teman-teman, setelah 7 faktur tadi kita buat ya, 5 faktur pembelian, maksudnya yang terakhir 7 faktur persediaan tadi, 5 faktur pembelian dan 2 faktur pembayaran. Sekarang kita lihat ke halaman summary. Nah, di sini ya ini adalah status aktivitas kita ya, di mana tadinya kan nggak ada nih beban listrik dan utilitas ya. Sekarang jadi ada karena kita sudah menambahkan akunnya tadi ya. Nah, beban telepon dan internet juga jadi naik. Jadi yang awalnya 2.500.000 karena sekarang 2 faktur jadinya 5 juta. Oke. Nah, jadi di summary ini adalah status yang telah kita lakukan ya. Jadi ini adalah laporan-laporan yang bisa kita lihat dari aktivitas kita. Oke, teman-teman yang saya sayangi, mungkin cukup sekian dari saya ya. Banyak kurangnya di video kali ini, saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan tugas selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.